Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada hari ke-7 novena kita, novena medali wasiat. Dan sekaligus hari ini kita juga memperingati Santo Andreas Dunlap dan kawan-kawan sebagai martir. Nah, saudara-saudara, adapun tema novena kita pada kesempatan ini ialah bersama Maria, Santo Yosef pribadi yang memberi pengharapan yang menderita. Pengharapan bagi yang menderita. Nah, saudara-saudara, dalam novena ini kita memohon kepada Tuhan melalui Santo Yosef bersama dengan Maria, agar kita selalu dikuatkan, diteguhkan dalam perjuangan untuk selalu mendapatkan pengharapan akan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berusaha untuk tetap setia, berdoa dan sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Maria dan juga Santo Yosef. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah selalu berinisiatif dalam melaksanakan rencana keselamatan bagi manusia. Allah menghendaki semua umat manusia mengalami keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun ternyata dalam kehidupan ini kita dihadapkan oleh berbagai macam tantangan yang seringkali juga menggoyahkan harapan kita. Namun kita ingat akan kebaikan Allah yang menyertakan Santo Yosef dalam melaksanakan rencana cinta kasih-Nya itu. Santo Yosef mengesampingkan rencana dirinya dan menjadi rekan Allah, menjadi orang tua Yesus di dunia ini. Jadi, sekali lagi Santo Yosef dalam melaksanakan rencana cinta kasih Allah menjadi orang tua Yesus di dunia ini. Menjadi orang tua berarti memberi rasa aman bagi anak dan istrinya. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah Yesus dan Maria. Jadi memberi harapan di saat-saat mengalami situasi-situasi sulit. Nah, saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman, kita juga akan mengalami tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan itu. Seperti yang dialami oleh keluarga kudus di Nazaret, di mana di situ Santo Yosef sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan rasa aman bagi Maria dan Yesus sendiri dalam kesulitan harus melahirkan, Maria harus melahirkan di suatu gua atau di suatu kandang, dan juga harus bersembunyi dan seterusnya, dan akhirnya harus lari ke Mesir. Untuk apa? Untuk mengamankan Yesus. Nah, itulah saudara-saudara salah satu usaha Santo Yosef untuk sungguh-sungguh memberikan suatu harapan dan rasa aman baik kepada Yesus maupun kepada Maria. Nah, dalam hal ini juga Maria sungguh-sungguh juga memberikan suatu rasa aman kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah,
Nah, dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan-cobaan di dalam kehidupan ini, lebih-lebih untuk menghadapi tantangan dan rintangan dan cobaan, maka kita pun akan selalu didampingi baik oleh Santo Yosef maupun oleh Maria sendiri. Oleh karena itu, dalam novena ini kita juga mohon kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef, agar mendampingi kita semua yang dalam hidup kita juga menghadapi banyak tantangan-tantangan dalam hal hidup beriman. Jadi tantangan untuk bertahan dalam hidup beriman ternyata juga sangat berat. Oleh karena itu kita memerlukan suatu kekuatan, suatu pertolongan, pendampingan yang tidak lain dan tidak bukan ialah Bunda Maria dan Santo Yosef sendiri. Menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dan cobaan-cobaan, saudara-saudara, ternyata berat. Meskipun dalam Injil dikisahkan bahwa Tuhan juga akan mendampingi kita. Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara, ternyata kita juga bisa mengalami yang namanya kematian. Jadi dikatakan di sini, tetapi dikatakan juga di sini bahwa dan kalian akan diserahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa di antara kamu akan dibunuh. Dan kebetulan hari ini kita juga memperingati martir Santo Andreas Dunlak dan kawan-kawan. Nah, kalau itu yang dikatakan, apakah ini tidak bertentangan dengan janji Tuhan? Dikatakan tidak sehelai rambut kepalamu pun akan hilang. Maksudnya jelas, saudara-saudara, Tuhan juga akan mendampingi kita supaya kita tetap bertahan dalam iman. Artinya meskipun kita menghadapi banyak tantangan, cobaan dan godaan, kita akan tetap teguh beriman, bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, dan kita tetap setia bertahan dalam iman. Amin. Itu saudara maksudnya. Jadi meskipun kita nanti bahkan mungkin akan mengalami sampai dibunuh seperti Andreas Dunlak, namun kita tetap menang kalau kita sungguh-sungguh masih tetap bertahan dalam iman. Dalam kematian kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau itu yang kita lakukan dan kita pertahankan, maka kita pasti akan selamat. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya mendampingi kita, tetapi Tuhan juga memberi kepada kita penolong yang lain. Itu tidak lain dan tidak bukan ialah, dan pendamping yang lain itu tidak lain dan tidak bukan ialah Santo Yosef dan Bunda Maria. Maka dalam novena medali wasiat ini kita juga memohon kepada Bunda Maria, melalui Bunda Maria, agar kita tetap teguh dalam iman, sehingga kita tetap bertahan dalam iman dan kuat dalam iman. Oleh karena itu kita akan tetap beriman, lebih-lebih sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Kristen Katolik sampai akhir hayat kita, meskipun kita harus menghadapi tantangan dan cobaan yang sering dan berjuang dengan berat. Namun kita punya pendamping Santo Yosef, Santa Maria, dan bahkan Tuhan sendiri akan tetap teguh bersama kita dalam perjuangan tersebut, dan
Dengan demikian kita tetap jaya dan menang dan bertahan dalam iman sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang doakan doa novena. Kita doakan bersama-sama. Perawan Maria yang termurni, Engkau yang melahirkan Yesus, kami mohon bantuan dan perlindungan-Mu untuk menghadapi kesulitan hidup kami. Betapa besar kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau sebagai Bunda Gereja yang menjadi harapan bagi kami semua dalam mengarungi hidup ini. Ya Perawan Maria, Engkau memiliki kehormatan terbesar, terkandung tanpa noda. Terangilah hati kami, agar kami mampu hidup murni seperti Engkau sendiri. Iman yang amat suci murni, panggilan-Mu yang istimewa sebagai Bunda Allah, bantulah kami memperoleh dari Putra-Mu sikap rendah hati, kemurahan hati, kemurnian jiwa raga, bakat dan kemauan berdoa, hidup yang suci dan kematian yang bahagia. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda pengantara segala rahmat, Engkau senantiasa melindungi kami. Pada saat penampakan-Mu kepada Santa Katarina, Engkau telah berjanji bahwa bila kami dengan kepercayaan memakai medali wasiat dan mengulang doa, Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu, akan menerima rahmat yang berlimpah-limpah. Terdorong oleh janji-Mu, kami datang menghadap dengan kepercayaan yang sangat besar untuk memohon dengan perantaraan-Mu, Bunda Maria yang tersuci. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus, Bunda kami, sangat-sangat mendalam kami percaya akan perantaraan-Mu untuk menolong bantuan kepada Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ia telah Kau nyatakan begitu sering melalui pengantaraan Bunda Maria saat kami anak-anak-Mu yang mencintai serta mempercayai-Mu, memohon dengan sangat kepadamu untuk memperoleh bagi kami rahmat-rahmat dan anugerah-anugerah yang kami mohon selama novena ini. Kami berharap akan berguna bagi jiwa kami dan jiwa mereka yang kami doakan. Sekarang kita secara pribadi kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Bunda Maria, Engkau mengetahui bahwa Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berkenan tinggal dalam hati kami. Untuk itu perolehkanlah bagi kami kebencian yang mendalam akan dosa serta kemurnian hati, sehingga setiap pikiran dan kata perbuatan kami selalu mengusahakan kebesaran-Mu. Dan perolehkanlah bagi kami juga semoga berdoa dan bermati raga, sehingga kami senantiasa memperoleh kembali apa yang telah hilang karena dosa, dan pada akhirnya memperoleh Firdaus, di mana Engkau bertakhta sebagai Ratu para malaikat dan manusia. Ya marilah Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.
Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu.